ذريته وأهل بيته أجمعين شيء لله لهم الفاتحة. ثم إلى أرواح أهل سلسلة القادرية والنقشبندية وجميع أهل الطرق خصوصا لحضرة السلطان الأولياء غوث الأعظم كتب العالمين الشهيد الشيخ عبد القادر الجيلاني قدس الله سره وسيد الشيخ أبي القاسم جنيدي البغدادي وسيد الشيخ أحمد خطيب السنبسي بن عبد الغفار وسيد الشيخ طلحة كاليسة سرباون وسيد الشيخ عبد الكريم البنتني وسيد الشيخ عبد الله مبارك بن نور محمد وسيد الشيخ أحمد صاحب الوفاة تاج العارفين وأصولهم وفروعهم وأهل سلسلتهم والأخذين عنهم شيء لله لهم الفاتحة. ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا ولكافة المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات شيء لله لهم الفاتحة. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك الله الله. Sayyiduna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in wa ila hadrati Syekhna Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrahu wa Syekhna Muhammad Samman Al-Madani wa Syekhna Muhammad Arsyad Al-Banjari wa Syekhna Zaini bin Abdul Ghani wa Syekhna Abina Ibrahim bin Muhammad Nuh wa Syekhna Muhammad Ahsan Bek wa Syekhna Abdul Said Ar-Rifai wa Syekhna Imam Ibnu Ata'illah syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin alladhina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa azim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Jamaah Majlis Ta'lim yang ulun muliakan, alhamdulillah kurang lebih ada 6 bulan lah, ada kerasaan setengah tahun kita mulai lagi pengajian. Mudah-mudahan nanti kita bisa istiqomah minimal sebulan sekali insyaallah.
Jamaah Majelis Ta'lim Masjid Nurul Falah yang kami muliakan, ulun akan bacakan ungkapan hikmah dari Imam Ibnu Athaillah. Liyukhaffif alamal bala'i alaika ilmuka bi annahu subhanahu wal mubli laka walladhi wajahatka minhul aqdaru huwallazi awwadaka husnal ikhtiyari. Seharusnya terasa ringan kepedihan bala yang menimpa kepadamu karena engkau mengetahui bahwa Allah yang menguji padamu. Maka Allah yang menimpakan kepadamu takdirnya itu, Dia pula yang telah biasa memberikan kepadamu sebaik-baik apa yang dipilihkan untukmu. Dialah yang membiasakan engkau merasakan sebaik-baik pilihan pemberiannya. Kalam hikmah ini menjelaskan kepada kita, sebesar apapun cobaan hidup, penderitaan, kesulitan, kesedihan yang menimpa kita, baik itu berupa penyakit, kekurangan ekonomi, kekacauan dalam rumah tangga, fitnahan, hinaan, dan segala macam cobaan itu terasa ringan, bahkan dirasakannya nikmat. Karena apa? Karena kalau dia mengetahui bahwa segala cobaan, segala ujian, penderitaan yang datang kepadanya itu hakikatnya adalah ujian Allah untukmu. Itu tadi. Kalau orang mau naik peringkat, naik kelas, dari kelas 1 SD hendak ke kelas 2, itu tentu ada apa? Ada ujian, ada ulangan. Mungkin dari kelas 1 ke kelas 2 taringan. Naik ke kelas 3 lebih berat lagi ujiannya. Kelas 4 lebih berat lagi. Ujian akhir berat lagi. SMP berat lagi. Tapi bergembiralah, ujian itu sesungguhnya bukan menyakiti, tapi meninggikan derajat, meninggikan peringkat, menaikkan makam kita kepada hadrat Allah. Dan kita meyakini bahwa karena itu ujian datangnya dari Allah, apapun yang menimpa kepada kita, maka Allah akan memberikan yang terbaik untuk kita lewat ujian itu. Oleh sebab itu Abu Ali Ad-Daqqaq berkata, suatu tanda seseorang itu mendapat taufik karunia dari Allah apabila ketika dia mendapat cobaan, mendapat ujian, dapat bala bencana, imannya tetap terjaga, gantungannya hanya kepada Allah, dia reda menerima ketentuan Allah tadi, bahkan bergembira. Bahkan bagi mereka para jamaah Masjid Nurul Falihin, hari raya bagi hamba-hamba Allah itu, ulun ulangi, hari raya bagi hamba-hamba Allah, kekasih-kekasih Allah itu, ketika datangnya cobaan, ketika datangnya ujian, itu hari raya bagi mereka. Kenapa? Karena kata Rasulullah, ada kalanya satu dosa, satu kesalahan yang pernah kita lakukan masa lalu. Kan setiap dosa yang kita kerjakan itu resikonya kita akan bertanggung jawab di hadrat Allah. Dengan apa balasan dosa yang digawi di dunia ini? Maksiat, meninggalkan sembahyangkah, apapun kesalahan kita, dosa-dosa kita yang macam-macam itu, kita akan bertanggung jawab di hadrat Allah dengan ajaban, dengan siksaan. Makanya sebenarnya orang yang dalam kubur
yang ada api menyala membakar tubuhnya. Kala jengking menggigitnya, ular menggigitnya, malaikat Jabaniyah mengazabnya. Itu bukan ular biasa, itu bukan api biasa, tapi itu adalah jelmaan dari dosa yang dikerjakannya di dunia yang menyiksanya. Dosanya di dunia yang menjadi api membakar tubuhnya. Dosanya membuat malaikat Jabaniyah mengazabnya. Jadi segala penderitaan di alam kubur itu adalah jelmaan dari dosa-dosa yang kita gawi waktu hidup di dunia. Lah dari alam barzah, akibat dosa ini tidak berhenti, pindahlah kita ke alam akhirat. Ada neraka lagi, pembersihan lagi, dibakar lagi, dibersihkan lagi sebersih-bersihnya. Nah setelah bersih dosa, orang tersebut di neraka bersih. Ada yang seminggu baru bersih, 2 minggu baru bersih, 3 minggu baru bersih, setahun baru bersih, baru dimasukkan inya ke dalam surga. Nah ini kalau dosa ini kadang kita bersihkan di dunia ini. Tapi bagi Allah yang pengasih penyayang kepada hambanya, makanya ujar Rasulullah, "Idza aradallahu bi abdihil khaira ajjala lahul uqubata fid dunya." Kalau Allah menghendaki, kalau Allah menyayangi, ingat, kalau Allah mencintai seorang hambanya, Allah ingin selamatkan hamba daripada azabnya di akhirat, maka ketika seorang itu dulunya pernah berbuat dosa, pernah berbuat maksiat yang bermacam-macam dosanya, maka dipersegerakan diazab Allah, disiksa Allah. Di mana? Di dunia ini, berupa mungkin penyakit, mungkin berupa dihianati orang, dipitnah orang, ditipu orang, harta diambil orang, dan segala macam bentuk-bentuk cobaan ujian itu sesungguhnya adalah cara Allah untuk membersihkan dosa kita. Kafaratul lidzunub. Bahkan ujar Rasulullah, orang yang luka kena duri saja, luka berdarah, kena duri, atau pian buai menyiang iwak tak anak tulang iwak berdarah, asal kita sabar, ini dari Allah, ini dari Allah, tetap hakikatnya kehendak Allah pian luka waktu itu kena tulang iwak, ridho kita menerimanya, maka nang berdarah, nang luka, nang padih karena duri iwak tadi itu menghapuskan 60 dosa. Amun gandal pang lukanya pada duri tadi pulang benganga lukanya, itu 2 kali lipat dosanya hapus. Amun panggal tangannya pang, makin banyak dosanya hapus. Inilah kemahabesaran Allah. Makin ganal cobaannya, makin ganal ujiannya, makin ganal dosa-dosa dihapuskan, makin ganal pahala diberikan oleh Allah. Jangan juga imah menyang iwak luka sedikit, alang-alang sedikit aja lukanya nih, beku petatak sedikit hatak, itu kan boleh, itu bunuh diri ngarannya. Ini artinya cobaan ujian yang menimpa tadi, makin besar cobaannya, makin besar ujiannya, makin ganal pembersihan dosanya. Bahkan kalau Allah Ta'ala nih memilih orang itu jadi kekasih, ingat Bapak Ibu pada jamaah ini untuk kita beratan termasuk ulun, ujar Rasulullah, idza ahabballahu qauman ibtalahum. Kalau Allah itu menyayangi seseorang, ingin menjadikan orang itu kekasih Allah, Allah ingin pilih orang itu jadi kekasih Allah, maka
orang yang dikasihi oleh Allah, diuji oleh Allah, dicoba oleh Allah, benar nggak jadi kekasihku, benar nggak dia sabar, didatangkanlah cobaan, ujian. Kan kalau orang ngaku cinta, jangan bilang I love you too saja, pasti diuji dulu, benar nggak, asli nggak cintanya, apa palsu nih, hanya cinta di bibir saja. Begitu pula Allah menguji hambanya yang ingin dipilih jadi kekasihnya dengan cobaan dan ujian. Kalau dia redha, kalau dia sabar menerimanya, maka ini orang terpilih, ini kekasih Allah. Maka ada kalanya cobaan ujian yang menimpa seorang hamba, ya Allah, rasanya ulun ibadah ulun tidak terputus, ya Allah. Rasanya ulun selalu mentaati perintah pian, ya Allah. Apa yang pian larang ulun jauhi, ya Allah. Tapi kenapa makin ulun baparak lawan pian, makin ulun rajin sholat, makin ulun rancak ke majlis taklim, makin dagangan makin berugi, usaha makin mengalih. Munang ini baik baampih kok. Nah, padahal sebenarnya itu sengaja Allah uji, makin dekat makin diuji. Untuk apa sih Allah menguji itu tadi? Untuk meninggikan derajat. Untuk apa? Ada kalanya seseorang yang ingin dipilih Allah jadi wali. Jadi wali itu Pak Ai buat kada mesti nang bebulang ganal, kiai-kiai besar, gak mesti. Siapa saja kalau Allah pilih, kehendak Allah, baik laki-laki maupun perempuan, biar orang awam, biar tukang menurih hanya. Tapi kalau Allah memilih hendak jadi kekasihnya, maka didatangkanlah si hamba dari cobaan ujian yang bertubi-tubi, pembersih dosanya habis, diuji lagi, reda, sabar. Aku hendak mengangkat derajatnya jadi kekasihku, nang inya kada kau mencapai makam wali ini, ujar Allah, dengan salatnya yang banyak, dengan zikirnya nang banyak, dengan sedekahnya nang banyak. Tapi dengan kudatangkan cobaan, inya reda menerima, berlapang dada menerima, baik sangkainya kepadaku, maka ku angkat jadi waliku, ujar Allah. Ini Allah sayang Pak Ibu. Bahkan ujar Rasulullah, kalaupun dosanya masih ada, datang penyakit, dicoba itu, coba ini, kemiskinan, kesulitan, fitnahan, hidup macam-macam, begitu begini yang menimpanya, dia mengembalikannya kepada Allah. Dosanya masih ada, ujar Rasulullah, masih banyak. Sebelum dia meninggalkan dunia, Allah datangkan sakit, ada yang stroke dahulu, ada yang mah berkepanjangan, ada yang liver, ada yang macam-macam penyakit. Untuk apa? Pembersihan dosa. Dosanya masih ada. Ketika menjelang rohnya diambil. Roh itu diambil Bapak Ibu mulai ujung kaki sampai ke lutut, sampai ke perut, sampai ke dada, bergoyang, sampai ke holokom, sampai keluar. Gak gampang-gampang, diperberat, dibuat sulit, dibuat sakit yang bersangatan. Pedihnya kelewat pedih. Andaikan disayat dengan 300 sayatan pedang, lebih pedih roh itu diambil. Ada gampang-gampang Bu ini, Pak, ini akan kita hadapi nih, atau akan kita datangi nih. Ada lawas, semuanya pasti nih. Ya, paling sekitar tahun 2100 kayaknya. Paling lawas tuh sudah tuh. Kita akan mengalami semua ini. Nah, jangankan urat dicabut, pian, kuku aja dicabut kayak Pak, gigi aja dicabut, amun kada Pak babios kayak Pak. Allah, nang kayak apa roh
nang seluruh tubuh diliputi oleh roh ini itu nang diambil, ya Allah. Nah, ujar Nabi, bagi orang yang masih ada dosanya, Allah sayang, diperberat roh itu, dicabut sakit kelewat sakit, panas kelewat panas, dingin kelewat dingin, pedihnya luar biasa. Tapi syaratnya, ketika kita mengalami sakit, andaikan diberi Allah itu, berbaik sangkalah kepada Allah. Itu kuncinya. Kuncinya Pak Ai Buai, berbaik sangka kepada Allah. Ana inda dhanni abdi bi, aku menurut prasangka hambaku. Berbaik sangka. Apa baik sangkanya? Waktu pedih tadi, jangan menggerutu. Bila pedih, sakit menggerutu, berteriak-teriak, atau muntung Allah, tapi hati sarik, umai sakitnya, umai purunnya pian Allah Ta'ala. Lalu ada rida lawan kehendak Allah nang garing tersati, kasal hati, gelisah hati, mangkal, mati kita. Su'ul khatimah, mati kada rida lawan Allah Ta'ala. Mana sudah sakit, mana kada rida pulang. Allahu Akbar. Nah, ini akan terjadi. Makanya ketika itu terjadi, andaikan, mudahan tidak pedih, mudah. Andaikan juga terjadi kepada kita, baik-baiklah menjaga hati. Yang berperan waktu akan meninggal itu bukan muntung lagi, muntung kada bersuara lagi, akal kada berfungsi, yang berperan nih hati. Maka baik-baiklah hati kita ini, berbaik sangka lawan Allah, ridha menerimanya. Ketika pedihnya, ulun ridha ya Allah, ulun ridha, pian sayang ulun ya Allah, ulun ikhlas ya Allah, pian sakiti lo, pian bersih dosa ulun. Jadi rasakan pedih itu, pembersihan dosa, ridha. Terus kontakkan hati ke Allah. Allah. Rohnya keluar, nya dalam ridha kepada Allah Ta'ala, walaupun sakit luar biasa, dosanya habis. Jadi cara Allah menghabiskan dosa dengan memperberat sakaratil maut, pedihnya, lalu inya reda, roh keluar, dosanya habis, barasih, langsung ke surga. Inilah makna ayat radhiyallahu anhum wa radu anhu dzalika liman khasyya rabbah. Allah ridha kepada mereka karena mereka ridha, lapang dada, baik sangka, apapun yang menimpa, penderitaan, kesedihan kepadanya, nya lapang dada menerimanya, maka Allah ridha kepadanya. Bahkan ketika kepedihan itu datang menimpa kepada kita, perbanyaklah zikrullah, berlapang dadalah, berbaik sangkalah kepada Allah. Maka insya Allah ketika kita udah berbaik sangka kepada Allah, ridha menerima penderitaan, ternyata penderitaan yang pedih itu berubah menjadi kenikmatan. Nikmat menerima, ini anugerah Allah, ini tanda Allah sayang, ini tanda Allah cinta. Dianggapnya maaf, kayak orang berpacaran, kayak orang anak imbah pengantin baru toh, kayak orang berpengantin baru toh, si suami menoleh ke lain, sedikit memandang ke seseorang, nang bini cemburu, lalu dikibit oleh nang bini. Nah, supaya jangan itih nalen nih, ada istrimu di samping papi. Wah. Artinya apa? Dianggapnya cubitan kekasih, cubitan Allah, bahasanya sentuhan sayang Allah, agar kita selalu teringat hanya kepada Allah. Makanya Pak Ai, ada orang garing itu zikirnya macam-macam. Amun tahu ada dan zikirnya la ilaha illallah, Allah. Coba kita lihat kalimat Allah. Allah itu labdul jalalah, nama kebesaran, nama zat wajibal wujud. Kalau Allah itu kita buangnya huruf alifnya, tetap lillah. Lillahi ma fis samawati wal ard. Kalau lamnya kita buangi, lam awalnya jadi lahu mulkus samawati wal ard. Lam ketika dibuang tinggal lagi huwallahu alladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Kalau alif awal dengan lam awal lam dibuang, alif awal dengan ha disampukkan jadi ah. Itu adalah ismu rahasia dari Allah. Itu zikir.
Makanya ketika orang sakit kebanyakan apa ya bunyinya? Ya. Ada kalau itu sebenarnya zikirnya orang sakit. Nah, ketika tadi jangan kesakitan, menyebut nama asyik, jangan jadi ulah jangan juga itu, kalaupun tak anu juga tuh paham maknanya, inilah merasakan nikmatnya dalam cubitan Allah, menikmati dalam cobaan ujian, menikmati dengan zikir Allahu Akbar. Sarah aja pang na Allah kah, la ilaha illallah, Allah kah, hu Allah, kata sarah aja. Nah, ini cara Allah untuk meninggikan derajat kita. Maka oleh sebab itu ketika dapat cobaan ujian itu, ini yang diisyarkan oleh Allah dalam Al-Quran, wa asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'aw wa huwa sarrul lakum, asa an tuhibbu syai'aw wa huwa sarrul lakum. Boleh jadi ujar Allah nang ikam senangi, nang engkau inginkan seperti ini menurut nafsumu, tapi enggak jadi, enggak terkabul, maka berbaik sangka mungkin ini kada baik menurut Allah untukmu. Wa asa an tarahu syai'aw wa huwa khairul lakum. Boleh jadi satu peristiwa nang hatimu kada senang, menimpa sesuatu penderitaan yang datang nang nafsu kita kada katuju, sarik kita, kenapa nang kayak ini, kenapa begini jadinya, kenapa begini jadinya. Tapi ingat, terjadinya itu pun menurut kehendak Allah. Mungkin bagi Allah baik menurut Allah untukmu, yang menurutmu kada baik, baik menurut Allah untukmu. Wallahu ya'lamuna wa antum la ta'lamun. Allah lebih mengetahui sedangkan engkau tidak mengetahui. Abu Talib Al-Maki berkata, manusia siapapun orangnya tidak suka miskin. Ada hakun miskin lah, ada hakunnya pian. Berarti aneh termasuk ulun kan anak miskin, apa miskin? Cakap awas sugih nang halal nang diridai oleh Allah. Semua orang kada hendak miskin, hina dan berpenyakitan kada hendaknya. Dihina orang, miskin, berpenyakitan, ada hakun lah. Tidak ada. Ini menurut nafsu kada senang. Tapi bagi Allah menimpakan itu kepada seseorang, baik untuk orang itu, untuk akhiratnya. Kenapa? Ketika di hari akhirat di padang mahsyar, Allah menampakkan catatan amal kebaikannya yang banyak. Ini loh salatmu, puasamu, sedekahmu, hajimu. Dilihatkan. Tapi juga Allah melihatkan ini loh dosamu, maksiatmu, kesalahanmu, durhakamu, menantangmu kepada Allah, jahatnya hatimu, dilihatkan. Umpamanya ini imbang nih, ini imbang nih 50-50 nih, surga neraka nih, dua catatan, amal kebaikan dan amal kejahatan yang nyata kita gawi. Kemudian Allah mendatangkan satu catatan kitab amal yang banyak, karunia yang besar, ganjaran yang terindah, sehingga si hamba bertanya, ya Rabb, kalau ini rasanya ulun di dunia nggak pernah melakukan amal yang begini banyak, ya Allah, derajat salat yang begini banyak enggak, ya Allah, ibadah yang banyak begini enggak kulakukan. Sudah yang terjadi, sudah
Engkau lihatkan yang baik dan buruk, itu aku kerjakan. Ini dari mana ini? Amal yang begini besar ini ya Allah, sehingga membuat Allah dapat rahmat-Mu, ampunanmu, kasih sayangmu, surgamu. Amal apa ini ya Allah? Apa jawab Allah? Hambaku, ini bukan amalmu, ini bukan ibadahmu. Tapi ketika engkau waktu berada di dunia, engkau kuuji dengan penyakit, engkau ridha menerimanya. Kuuji dengan penderitaan ekonomi, kemiskinan, kau ridha menerimanya. Kau difitnah orang, kau ridha menerimanya. Kau dapat cobaan bermacam-macam, kau kembalikan kepadaku. Inilah ganjaran untukmu, berkat kesabaranmu di dunia dalam menghadapi cobaan yang kuberikan kepadamu. Melihat begitu besar ganjaran Allah sebab kesabarannya di dunia dengan cobaan Allah, dia berkata, ya Rabb, kalau begini Allah, kembalikan ulun ke dunia, kembalikan. Ya Allah, hai hambaku, ngapain lagi engkau kembali ke dunia, untuk apa? Aku ingin kau uji lagi dengan ujian yang lebih berat dari ini. Bila perlu sampai potong-potong badanku sampai hancur jadi abu, ulun ikhlas kalau tahu ganalnya pahala yang kau berikan kepada ulun di akhirat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Oleh sebab itu, berbahagialah kalaupun kita dapat cobaan apapun, dipitnah orang, dihianati orang, dijalimi orang, diliciki orang, sakit, kembalikan semuanya kepada Allah dan berbaik sangka. Ini cara Allah untuk menghapuskan dosaku, cara Allah untuk meninggikan derajatku, cara Allah untuk menyayangi aku, baik untuk akhiratku, selamat akhiratku. Jam berapa? Itu jam 5 ya. Nang bujurnya bingung lu nih nah. 4:30 lah. Setengah 6. Wait. Oh ya. Di Jaro tuntung jam 6 biasanya lah. Berarti hanya 5:30 nih lah. Maghrib jam berapa? Oke. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala rasulika sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala rasulika sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nabina wa maulana Muhammad. Orang yang paling ganal ujiannya dari seluruh makhluk Allah itu adalah baginda Muhammad Rasulullah. Baru disusul oleh Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Nuh, Nabi Isa, disebut dengan Rasul Ulil Azmi. Ulil Azmi itu nang ganal-ganal ujiannya, tapi ganal pangkatnya di hadrat Allah. Oleh sebab itu, apapun yang menimpa kepada kita, cobaan yang datang kepada kita, maka membuat lapang hati, pikiran kita tenang, tentram, tidak gerasah gerusuh, tidak gelisah. Kenapa? Sudah berbaik sangka bahwa ini cara Allah untuk meninggikan derajat dan menghapuskan dosa-dosaku. Sebaliknya, ada kalanya kita ini ketujuh sugih, sehat, termashul, tapi hati-hati. Bisa saja kekayaan itu kalau kita tidak bisa menggunakannya untuk taat ibadah kepada Allah, harta kita yang harus kita zakatkan tidak kita zakatkan, itu harta menyiksa kita nanti di akhirat. Jadi ular, jadi lempengan emas yang membakar tubuh kita, keterkenalan, kemashuran, lalu kita sombong. Jangan-jangan ini membuat jatuh kita di hadrat Allah. Inilah makna ayat asa an takrahu syai'aw wa huwa khairun lakum. Boleh jadi engkau tidak senangi
tapi baik menurut Allah untukmu. Wa asa an tuhibbus syai'a wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi nak engkau senangi tapi kada baik menurut Allah untukmu. Wallahu ya'lamuna wa antum la ta'lamun. Allah lebih tahu, ikam kada tahu ya Allah. Baik sangka aja Pak. Baik sangka aja buat. Man zannan pikakal lutfihi an qadrihi fadzalika liqusuri nazarihi. Siapa yang mengira terlepas hikmah karunia Allah daripada bala ujian yang ditakdirkan oleh Allah, maka yang demikian itu disebabkan karena piciknya, dangkalnya pandangan iman mereka. Jadi bila orang dapat cobaan, dapat ujian, dapat bencana, lo menganggap kada apa-apa kayak ini pang ujian. Maka orang yang beriman menganggap bahwa setiap cobaan, ujian yang menimpa kita itu pasti ada hikmah. Judulnya Bahari, sengsara membawa nikmat. Jadi kita baik sangka Bapak Ibu, apapun cobaan, baik sangka aja ada hikmah. Ujar Allah, ana inda zonni abdi bi, aku menurut sangka hambaku, dan tidak meleset sedikit pun yang disangkakan hamba kepadaku. Ada satu riwayat Bapak Ibu yang dilihat bencana tapi ada hikmah. Luqmanul Hakim, ini seorang, ada makanan nabi, ada makanan wali. Nama beliau ada dalam Al-Quran, surah Luqman. Beliau ini ahli hikmah dan selalu mengkaji ilmu hikmah. Hikmah itu artinya ada peristiwa yang terjadi yang baik menurut Allah setelah bencana-bencana yang menimpa. Itu hikmah ngarannya. Lalu Luqmanul Hakim diperintahkan oleh malaikat, hai Luqmanul Hakim, kalau engkau ingin mendapatkan ilmu hikmah, tuh di kampung sana itu ada ilmu hikmah. Mendengar di kampung sana itu ada ilmu hikmah, bergegaslah Luqman Hakim bersama anaknya untuk pergi ke tempat di mana ada yang namanya ilmu hikmah. Jalan cepat, kurang lebih 2 kilo mau nyampai ke kampung yang dituju. Tiba-tiba anaknya Luqmanul Hakim kakinya tertusuk tulang. Udah gampangan tusuk tulang. Akhirnya perjalanan dihentikan. Yang harusnya cepat nyampai, tertunda nyampainya. Lalu tulangnya dicabut, diobati, memakan waktu begitu lama, berjam 2-3 jam mengobati, mewarasakan. Lalu jalan yang cepat akhirnya pelan. Baingka, nah bagaimana? Ujar Luqman pada akunya hendak cepatnya menuju ilmu hikmah. Bagaimana? Ternyata pelan-pelan, kurang lebih 1 kilo dari tempat yang dituju. Tiba-tiba kampung yang dituju itu gempa bumi. Semua penduduknya meninggal dunia. Oh, ini ujar Luqman rahasia Allah. Andaikan anakku tidak tertusuk tulang, aku jalan cepat nyampai ke tempat itu, bisa-bisa aku umpat tenggelam dengan gempa bumi juga. Ternyata ada hikmah Allah di balik ini. Ini namanya sengsara membawa nikmat. Jadi luka tadi karena tulang tadi, hikmahnya memang bencana, tapi menghindarkan bencana yang lebih besar. Makanya kalau pian bakandaraan ban kempes, alhamdulillah, mungkin ada hikmah Allah. Allah menghindarkan, mungkin ada tabrakan apakah di sana. Baik sangka, jangan mengumpat, aduh kurang ajar ban kempes maka tengah malam pulang nih. Bisa bantu kok. Nikmati aja. Carilah tukang tambal. Kada ada juga apa boleh buat. Ada rahasia Allah. Jadi Bahari ada cerita.
orang Batak dari Jakarta mau ke Medan, namanya si Butar-Butar. Mau berangkat subuh-subuh, ada tugas dari Jakarta menuju Medan. Ketika sampai di lapangan di bandara dari Jakarta menuju Medan, rupanya si Butar-Butar ini sudah akan masuk, pesawat akan terbang, penumpang masuk semua. Rupanya kada tahan lagi, hendak ke toilet. Masuklah toilet. Setelah masuk toilet, beberapa waktu perut sakit, oh lawak, kada tahan menahan ini sakit. Selesai, tak kunci seorang nih toilet nih pintunya, mau hendak membuka kata kawan, pengumuman, panggilan, si Butar-Butar segera datang, pesawat mau diterbangkan, kami tunggu beberapa waktu. Dibuka kata kawan juga, tunggu kan sing muncul si Butar-Butar, terbanglah pesawat nih menuju Medan. Pesawat terbang, si Butar-Butar tak baru kawan terbuka kunci toilet. Setelah sampai mangga besar nyasah nih, petugas bandara, mana pesawat yang berangkat dari Jakarta menuju Medan? Sudah berangkat Pak. Kurang ajar, ngamuk. Aku banyak urusan. Ini. Setiap petugas bandara dicelekisin dah. Abang kurang lebih 1 jam, setengah jam dari peristiwa itu ada pengumuman berita duka. Pesawat yang dari Jakarta menuju Medan terbakar di udara. Semua penumpangnya mati terbakar. Mendengar itu, apa aja Butar-Butar? Alhamdulillah, untung aku tidak ikut. Kalau ikut matilah aku. Awalnya mahamuk buai, protes kenapa? Dan ini pernah terjadi juga ketika pesawat Sriwijaya pas ke Jakarta, tapi lain pesawat Sriwijaya, naik pesawat lain dari Jakarta mau ke Pontianak, waktu masih zaman COVID. Jadi ada beberapa orang yang sudah beli tiket pesawat tapi terindiksi positif, nggak jadi, sakit hatinya mereka. Beberapa orang yang nggak bisa berangkat gara-gara positif, aduh sakit hati. Padahal hendak bulik nih ke Pontianak, ternyata setelah pesawat terbang beberapa saat pesawatnya jatuh, karena positif. Alhamdulillah, untung positif, cakanya negatif, peta bakar aku. Jadi artinya apa? Belajarlah kita berbaik sangka. Apapun yang terjadi menimpa kita itu pasti ada rahasia Allah nang kada kita ketahui. Jadi baik sangka aja sudah. Jadinya hati nyaman, lapang, dosa hapus. Ini mana buruk sangka, penderitaan tetap, hati menggerutu karena dosa pulang. Ujar Allah, man lam yarda biqadahi walam yasbir ala balahi walam yaskur lin'ami falyakhruj min baitis samai falyatrub rabbat siwahi. Siapa yang kada reda dengan ketentuanku, kada sabar lawan cobaanku, kada syukur lawan nikmatku, keluar dari kolong langitku, cari Tuhan selain aku ya Tuhan. Imbah gugur tatimpa tangga pulang, artinya imbah luka sakit nih sebenarnya, menggeru, aduh mana sakit mana berdosa, luka juga alhamdulillah, Allah luka juga sama ya sakitnya tapi berpahala. Jadi inilah perlunya kita menata hati dalam segala perkara. Rasulullah mengingatkan kepada kita, la tattahimillaha fi syai'in qadahu alaika. Janganlah menuduh tidak baik terhadap segala apa yang telah ditakdirkan Allah untukmu. Jangan menyangka kada baik apa yang digariskan Allah kepada kita, walaupun menurut nafsu kita kada baik, tapi baik menurut Allah. Ujar Rasulullah, jika Allah sayang kepada seorang hamba, maka hamba itu diuji dengan bala. Maka jika dia sabar, inya dipilih. Dan jika inya reda, inya mendapat makam, inya ada makam sabar, makam reda.
Sabar itu makam rendah, sabar itu sakit juga, tapi menahani. Bahwa ini dari Allah. Kalau reda, gembira. Kalau sabar, menahani dari Allah, kada menggerutunya. Jadi orang sabar tuh kada menggerutu, kada protes, tapi menahani nih. Tapi kalau reda lebih tinggi lagi apa? Gembira datang cobaan, gembira. Kenapa gembira? Ini membersihkan dosa, ini mengangkat derajat. Bahkan orang dapat cobaan, dipitnah orang, pian buai, disakiti orang, paai pian apapun, sujud syukur. Kenapa? Ini pembersih dosa, meninggi derajat. Reda diistimewakan. Abu Hurairah berkata, Rasulullah bersabda, siapa yang dikehendaki oleh Allah akan kebaikan, maka Allah mengujinya dengan musibah dan bala. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bila Allah sayang, Allah menghendaki kebaikan-kebaikan yang banyak, datang cobaan uji. Bahkan para wali itu, Pak Ibu bilang nyaman aja hidupnya, anteng aja, kada ada masalah, takutan. Jangan-jangan ini istidrat. Kenapa kada ada ujian ya? Nyaman aja nih, usaha nyaman, semuanya nyaman, semuanya nyaman. Ini yang diingatkan Nabi dalam hadis sidin. Idza aradallahu bi 'abdihi syarra amsaka anhu bi dhanbihi hatta yuwafi bihi yaumil qiyamah. Bila Allah itu kada sayang, kada senang, marah, murka, benci lawan seseorang yang orang itu berbuat dosa, berbuat kesalahan, berbuat maksiat, Allah benci. Allah kada tagur, dilanjur, diulori, nah, diistidrat, dinyamanakan, garing kada, jalan sugih terus, terkenal terus, nyaman. Jadinya, aku sembahyang kada, apa kada sugih aja. Garing kada, nang itu tuh kamadis sabat malam, ke pengajian turun terus, ibadah rajin, garing terus. Nyaman aku juga, aku balapas aja gini, sedang kayak ini, sugih terus. Pada itu lanjuran Tuhan, garing kada, nyaman, mati. Langsung neraka wadahnya. Allahu Akbar. Istidrat. Hati-hati, jangan-jangan ini istidrat. Dan kita berbuat ini sembahyang kada, beramal kada, maksiat jalan terus, usaha lancar terus. Apa ini istidrat? Istighfar. Makanya para wali takut, nah ketika dapat cobaan, bukan supaya menunggu diuji kada, walaupun ketentuan datang takdir, nya ridho menerimanya, sujud syukur. Pak Haji ben sama orang macam-macam ini. Alhamdulillah. Jepian. Bapak Ibu Jan Nabi, tahukah ikam siapakah orang yang rugi? Orang yang bangkrut? Orang yang muflis? Ujar sahabat, orang yang dagangannya rugi, nang kada sing duitan. Bukan Jan Nabi, bukan itu. Orang yang rugi itu nanti dia datang hari kiamat dengan sholatnya, dengan puasanya, dengan zakatnya, dengan hajinya, dengan sedekahnya. Amalnya banyak. Tapi ketika itu datang seorang mengadu kepada Allah, ya Rabb, ini Fulan bin Fulan Bahari pernah menyakiti ulun, menjalimi ulun, tanah ulun dikakatnya ya Allah. Ujar Allah, ambil pahala salatnya, habis untukmu. Nang lain datang lagi, ya Allah, di dunianya menyembati ulun macam-macam ini ulun kata kamu membalas ini anaknya sakti pangnya harap pang. Ujar Allah, ambil pahala puasanya. Datang lagi nang lain, ya Allah, nya menjalimi ulun ini. Ya Allah, ambil pahala hajinya. Yang lain, ya Allah, ini menyakiti ini menjalimi ulun pindah Allah. Ambil pahala sedekahnya. Nang lain datang lagi, pahalanya habis sudah, diambil orang. Ujar Allah Ta'ala, ikam memikul dosa na orang nangkam zalimi ini. Akhirnya habis amalnya, neraka tempatnya. Ini orang nang rugi, nang di dunianya menzalimi orang. Sebaliknya nang dizalimi, nang disakiti, nang dipitnah, nang disambati, kalau sabar, pembersih dosa. Alhamdulillah, gembira kita.
Abu Hurairah dan Abu Sa'id berkata, ya Rasulullah, tiada sesuatu yang mengenai seorang mukmin berupa penderitaan atau kelelahan, penat atau risau hati pikiran, melainkan kesemuanya itu akan menjadi penebus dosa. Allahu Akbar. Keuyuhan sabar, lelah sabar, sakit orang sabar, berjuang nih mau urusi umat sabar, mau urusi pondok, mau urusi masjid itu dan ini disambati orang macam-macam, apa aja panitia tuh ini, tenang aja, jangan takutan disambati orang, yang penting kita kada sabar aja, uyuh mau urusi majlis taklim, mau masjid, tapi itu semua digantikan dengan pelebur dosa. Ibnu Mas'ud berkata, ya Rasulullah, tiada seorang muslim yang terkena musibah bala gangguan atau penyakit dan yang lebih ringan dari itu, melainkan Allah menggugurkan dosanya bagaikan gugur daun dari pohon yang kemarau tuh, guguran dosa, rontok dosanya. Nah, maka dangkal dan picik sekali orang yang dapat cobaan kada kau melihat hikmah di balik itu. Musibah, bala itu hakikatnya adalah pembersihan dan mengangkat derajat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Imran bin Husain radhiyallahu an, beliau menderita penyakit buang air, sakit perut yang luar biasa, wali penyakitnya luar biasa perut selama 30 tahun. Ada gampangan, tidak dapat bergerak dari tempat tidurnya sehingga dibuatkan lubang di bawah tempat tidurnya untuk buang hajat. Pada suatu hari datang saudaranya Al-A'la atau Mutarrib bin Asyakhir. Lalu Al-A'la ini menangis melihat penderitaan Imran bin Husain. Maka ditanya oleh Imran, mengapa engkau menangis? Nang garing menakuni, nang garing kan menangis ada. Kenapa kamu menangis? Ya aku ada apa? Karena aku melihat keadaanmu begini menderitanya. Imran bin Husain berkata, jangan sedih di sana kai. Aku suka dengan yang disukai Allah. Aku gembira dengan apa yang dikehendaki Allah kepadaku. Orang mana nang sedih, siapa kaab nang sakit ini gembira, hatinya gembira. Fisiknya sakit tapi hati gembira. Sekali Pak Bu, awaknya sakit ya, tapi hatinya bahagia. Aku gembira, aku senang dengan apa yang dikehendaki Allah untukku. Kemudian ujar Imran bin Husain, semoga Allah memberikan keberkatan kepadamu wahai saudaraku yang mengelangi aku. Aku hendak pakai sah lawan nikam lah, tetapi jangan engkau ceritakan ini kepada orang lain tentang keadaanku nina sebelum aku meninggal. Amun aku sudah meninggal kasahakan hak. Tahulah hikam, aku 30 tahun sakit parut nang bersangatan, Pak, parutku sakit, awakku sakit, tapi hatiku bahagia. Kenapa? Sesungguhnya para malaikat berziarah kepadaku dan memberi salam kepadaku sehingga aku merasa senang dan bahagia adanya mereka. Jadi malaikat menghilangi aku garing nih. Malaikat menghilangi mengucap salam, beruntung ikam, beruntung dapat cobaan, beruntung, gembira aku dierangi malaikat. Urwah bin Az-Zubair ketika menderita sakit yang oleh dokter diputuskan harus dipotong batisnya, maka ketika akan dilaksanakan oleh dokter akan diberi obat tidur supaya tidak terasa sakit dipotong kaki itu. Urwah berkata, jangan diberi obat tidur, tetap teruskan potong betis tanpa obat tidur. Dan ketika digergaji betisnya tidak terdengar keluhan, kecuali ucapan hasbi Allah, hasbi Allah. Bayangkan orang bahari, kenapa menikmati. Tapi amun kita jangan coba-coba nang kayak itulah. Belum sampai makamnya ada papa aku dipotong aja, ada apa-apa nang saya sampai ibu-ibusan. Jangan tok uriak kan kita. Ini orang sudah sampai makamnya.
Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala. Bayangkan Imran bin Husain dielangi malaikat. Jadi orang yang sakit dielangi malaikat. Bahkan Allah berfirman pada hari kiamat, "Hei hambaku, kenapa kalian tidak mengunjungi aku ketika aku sakit?" Kita bertanya, "Ya Allah, apakah pian bisa garing? Pada pian pencipta alam semesta." Oh ya Allah, "Hai hambaku, ketahuilah olehmu ketika hamba-hambaku kekasihku itu sakit, aku bersamanya. Ketika engkau mengunjungi orang sakit, maka engkau mengunjungi aku. Aku dekat sekali dengan hamba-hambaku yang sakit. Bahkan orang sakit dikunjungi oleh 70.000 malaikat. 70.000 dosa dihapuskan bagi orang nama ilangi orang garing. Ma ilangi aja Pak. Orang garing tuh nah, pian elangi 70.000 dosa hapus. Cuman ma ilangi jangan minta macam-macam. Ma ilangi tahu-tahu ma ilang warak aja malah pandir kasar. Garing apa pian? Mah, oh mah kah? Paninian kami mah juga mati sih din. Nah salah itu kan menghibur ngarannya. Penyakit mah, oh ya Allah sabarlah. Mudah Allah mengangkat derajat pian. Ini pian disayangi Allah. Bawa oleh-oleh apakah? Nang apakah? Walaupun nang garing kada bisa makan, nang anak bininya bisa makan. Ibaratnya tuh. Nah, mengunjungi orang garingnya 70.000 dosa dihapuskan. Apalagi nang garing makin hapus dosanya. Inilah kita tenang lapang dada menerima apapun ujian kalau tahu hakikatnya ada hikmah datang dari Allah. Barangkali ini saja kaji kita sore ini. Mudah-mudahan ada hikmah manfaat untuk kita, membuat lapang dada kita bersama, tegar menghadapi cobaan ujian ini, menunggu tiba dijemput oleh Allah, memperbanyak amal, memperbanyak ibadah, dapat nikmat bersyukur, dapat cobaan bersabar. Innallaha ma'as sabirin. Allah bersama orang-orang yang sabar. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka al-huda wal-tuqa wal-afaf wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka fiqhan fid din wa ziyadatan fil ilmi wa afiyatan wa sihhatan fil badan wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut wa lazzatan nadhri ila wajhikal karim ya Allah ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Mudah-mudahan dapat kita sambung nanti